Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini berasal dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-34. Pada waktu itu Abimelekh beserta Pikol, panglima tentaranya berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Oleh sebab itu, bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku. Sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu, demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Lalu kata Abraham, aku bersumpah. Tetapi Abraham menyesali Abimelekh tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelekh. Jawab Abimelekh, aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu. Lagi tidak kau beritahukan kepada aku, dan sampai hari ini belum pula aku dengar. Lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelekh. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Tetapi Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu. Lalu kata Abimelekh kepada Abraham, untuk apakah ketujuh anak domba yang kau pisahkan ini? Jawabnya, ketujuh anak domba ini harus kau terima dari tanganku untuk menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini. Sebab itu orang menyebutkan tempat itu Beersheba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Setelah mereka mengadakan perjanjian di Beersheba, pulanglah Abimelekh beserta Pikol, panglima tentaranya ke negeri orang Filistin. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba, dan memanggil di sana nama Tuhan, Allah yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Perjumpaan Abimelekh, seorang raja Filistin beserta Pikol, panglima tentaranya dengan Abraham, menjadi sebuah poin sejarah hidup yang berpengaruh bukan hanya bagi mereka bertiga, tetapi juga bagi kehidupan Ishak di masa mendatang. Terdapat beberapa hal yang perlu kita ketahui di balik perikop ini. Pertama, pertemuan di antara ketiga orang itu sangat bersifat politis. Kedatangan Abimelekh sebagai raja Filistin beserta Pikol, panglima perangnya untuk menemui Abraham, seorang perantauan yang sedang menumpang hidup di tanah mereka, menjadi sebuah bentuk pengakuan dari Abimelekh dan Pikol akan kekuatan politis maupun militer yang dimiliki Abraham. Kedua, pertemuan itu juga menjadi sebuah cara penyelesaian konflik sumur yang terjadi antara gembala-gembala Abraham dengan gembala-gembala Abimelekh. Kita perlu menyadari bahwa sumur menjadi sebuah hal yang sangat penting bagi kehidupan di padang gurun, karena melaluinya lah para nomaden dapat bertahan hidup dan mengasuh hewan ternaknya. Ketiga, ikatan perjanjian damai antara Abimelekh dengan Abraham tidak hanya berpengaruh secara politis bagi mereka, tetapi juga telah menjadi jalan bagi pengukuhan kehadiran dan kemahakuasaan nama Tuhan di tanah Filistin. Secara kultur, hal ini menjadi sebuah hal yang sangat penting, mengingat orang-orang Filistin telah memiliki Allahnya sendiri, di mana mereka tidak menyembah Tuhan yang disembah oleh Abraham. Ikatan perjanjian ini pula yang akan menjadi pegangan keamanan hidup Ishak yang akan bertahan hidup di tanah asing itu. Hal ini dapat kita lihat pada Kejadian pasalnya yang ke-26. Sahabat Alkitab, perikop yang kita baca hari ini tidak hanya menjadi sebuah pelajaran sejarah bernuansa politis, tetapi juga menampilkan kepada kita sebuah nilai tentang kesaksian. Maksudnya, pengakuan yang diberikan Abimelekh kepada Abraham merupakan hasil dari kualitas hidup yang Abraham tampilkan. Dan itu semua tidak terlepas dari kualitas iman yang ia berikan untuk Tuhan. Abraham adalah orang asing yang datang ke tanah orang untuk membangun kehidupan. Kita pun sudah tahu bahwa Abraham melakukannya atas dasar ketaatan terhadap Tuhan dan iman atas segala janji yang Tuhan sampaikan kepadanya. Iman yang muncul dalam cara hidup itulah yang membuat Abraham mendapatkan pengakuan hingga disegani oleh Raja Abimelekh. Artinya, kualitas iman akan selalu muncul dalam sikap hidup sekaligus menjadi bentuk kesaksian akan kuasa Tuhan dalam kehidupan setiap umat percaya. Oleh sebab itu, sebagai umat Tuhan,
Kita perlu menyadari bahwa menjaga kualitas iman bukan hanya berdampak positif bagi diri kita sendiri, tetapi juga sangat berpengaruh sebagai bentuk kesaksian akan kuasa Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk mampu mempertahankan, bahkan meningkatkan kualitas iman kami kepadamu. Biarlah setiap hari kami selalu mengasah iman kami, ketaatan dan kesetiaan kami kepadamu. Karena kami tahu dan kami percaya bahwa kualitas iman kami tidak hanya berdampak baik untuk diri kami sendiri, tetapi itu juga dapat menjadi bentuk kesaksian iman kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon Tuhan memelihara dan meningkatkan kualitas iman kami. Amin.